etika administrasi publik. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami tentang kasus korupsi jual beli jabatan oleh Bupati Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Siti Nurhaliza dengan NIM 2009 10201056 dari kelas Etika Administrasi Publik B1. Yang kedua ada Yuda Arya Anggara dengan NIM 2009 10201057 dari kelas Etika Administrasi Publik B2. Dan dengan saya sendiri, Nurfaiza Oktaviani dengan NIM 2009 102086 dari kelas Etika Administrasi Publik B3. Sebelum itu, kami akan memaparkan sebuah video. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Selvi Budihelpi Astuti. Kami akan menganalisis kasus korupsi. Berikut cuplikan videonya dan dilanjutkan dengan penjelasan hasil analisis kelompok kami. OTT terhadap Bupati Probolinggo, Jawa Timur dan suaminya disambut baik oleh para pegiat anti korupsi. Mereka berharap penangkapan Tantri menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan kasus korupsi lainnya. Kabar penangkapan orang nomor 1 di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yakni Puput Tantrianasari, beserta suaminya Hasan Aminuddin, disambut baik oleh warga, khususnya para aktivis pegiat anti korupsi. Pasalnya, Tantri selama menjabat sebagai bupati diduga sering melakukan penyalahgunaan wewenang, yakni jual beli jabatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan yang terjadi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Probolinggo yaitu Ibu Puput Tantriana dan suaminya yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Hasan Aminuddin, sebagai tersangka pelaku korupsi pada Oktober 2021. Keduanya melakukan jual beli jabatan kepala desa di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo dengan tarif upeti sebesar 20 juta rupiah dan tanah kas desa sebesar 5 juta per hektar untuk setiap ASN yang ingin menjadi kepala desa. Dalam perspektif hukum, korupsi adalah tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 menyebutkan bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur-unsur yaitu yang pertama adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana, yang ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan yang keempat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi, maka tindakan yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo sudah termasuk dalam tindak pidana korupsi karena sudah memenuhi keempat unsur tersebut. Dan jika dilihat dari jenis korupsi, berdasarkan teori Robert J. Brooks dan Syed Hussein Alatas, kasus ini termasuk dalam korupsi jenis translatif karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima dari keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mengusahakan keuntungan tersebut. Selanjutnya, pengertian etika. Menurut Bergmas dalam bukunya yang berjudul Etika pada tahun 2007, membagi pengertian etika menjadi dua bentuk, yaitu praktis dan refleksi. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, lantas dilakukan dan sebagainya. Etika sebagai refleksi yaitu pemikiran moral. Selanjutnya, etika normatif. Etika normatif adalah etika filsafat yang artinya petunjuk atau aturan yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bersikap agar terhindar dari pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat.
3 prinsip. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi kualitas pelayanan publik menekankan pada nilai dan moral untuk mewujudkan integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dimensi modalitas ini membentuk integritas pejabat dan politisi yang disertai dengan perbaikan akuntabilitas dan transparansi yang didukung oleh modalitas etika publik. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Dimensi tindakan integritas publik ini memiliki arti tidak boleh melakukan korupsi atau kecurangan, yang dimana artinya tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan, nilai, dan tujuannya. Dalam kasus Bupati Probolinggo ini, Puput Tatriana telah melanggar dimensi tindakan integritas publik, yang dimana beliau telah melakukan korupsi jual beli jabatan yang menyeret sang suami dalam kasus korupsi ini. Korupsi di Indonesia merupakan budaya politik sejak zaman penjajahan Belanda yang seharusnya tidak patut dilestarikan dan dilanjutkan oleh generasi penerus. Terdapat banyak faktor yang menjadi alasan mengapa korupsi masih marak terjadi, meskipun pemerintah setiap periodenya selalu melahirkan hukum perundang-undangan dan peraturan yang baru. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara yang bebas korupsi dengan nilai 38. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia tidak pernah mencapai nilai 50 yang menandakan Indonesia termasuk negara yang sangat korup. Masalah yang pertama yaitu kurangnya penghayatan etis pejabat negara terhadap kode etik profesinya. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Probolinggo dan suaminya yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR merupakan kasus korupsi kesekian kalinya dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara merupakan pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara dalam membentuk integritas publik dituntut harus memiliki komitmen moral dalam mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan dalam melayani publik. Komitmen moral tersebut dapat tercapai apabila pejabat negara berhasil melakukan penghayatan etis terhadap kode etik profesinya. Kode etik profesi adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Nah, pejabat negara yang melakukan korupsi artinya pejabat negara tersebut kurang dalam menghayati kode etik profesinya. Maka solusi yang dapat dirumuskan yaitu dengan diadakannya pembinaan dan pelatihan kode etik kerja untuk meningkatkan profesionalisme dari pejabat-pejabat negara di lembaga atau instansi tempat bekerja masing-masing guna menanggulangi terjadinya kecurangan dan penyimpangan dari para pejabat negara dalam melakukan tugas dan fungsinya melayani kepentingan publik. Masalah yang kedua, yaitu muncul asumsi partai politik yang melindungi koruptor. Partai politik mempunyai partisipasi besar dan strategis dalam setiap sistem demokrasi dengan menjembatani proses-proses pemerintahan dan warga negara. Partai politik memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membina para kadernya untuk menjadi pejabat negara yang profesional dan tidak korupsi. Bupati Probolinggo dan suaminya diketahui sebagai bagian dari fraksi Partai Nasdem. Keduanya menambah daftar nama koruptor dari partai politik tersebut setelah kasus-kasus sebelumnya yang menjaring kader-kader Nasdem dengan kasus yang hampir serupa, yaitu suap jual beli jabatan. Dari sederet kasus korupsi yang ada, muncul asumsi partai politik yang melindungi para koruptor sebelum terciduk KPK dan ikut menikmati hasil korupsinya. Meskipun setiap politisi atau kader usai terciduk KPK, partai politik langsung menonaktifkan atau memecat tersangka dari partai, serta mengakui tidak ikut campur dan tidak tahu menahu mengenai korupsi tersebut. Kasus korupsi dalam proses hukum selalu berhenti pada sidak politisi dan tidak turut serta memberikan sanksi pada partai politik yang menaungi. Seharusnya dirumuskan pula hukum atau sanksi untuk partai politik yang kadernya melakukan korupsi guna meningkatkan rasa jera bagi politisi untuk melakukan korupsi dan partai politik dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja kadernya. Masalah yang ketiga yaitu masyarakat yang apatis terhadap polemik politik pemerintahan daerahnya.
Perwujudan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 2 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Masyarakat dapat membuat laporan terkait adanya dugaan korupsi kepada penegak hukum atau pejabat yang berwenang secara lisan atau tertulis, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik. Pemerintah menjamin peran masyarakat ini dengan memberikan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari penegak hukum. Masyarakat yang berjasa dalam membantu pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan korupsi akan mendapatkan penghargaan berupa piagam dan atau premi untuk korupsi paling banyak 200 juta dan untuk korupsi berupa suap paling banyak 10 juta. Dewasa ini masih sedikit masyarakat yang mengetahui perihal tersebut. Mayoritas masyarakat terkesan apatis terhadap polemik politik pemerintahan di daerahnya karena merasa bidang tersebut bukan keahlian mereka dan adanya ketakutan bila ikut campur urusan penguasa. Untuk itu menjadi tugas bersama untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk memberikan sosialisasi kepada warganya mengenai peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus korupsi dalam bentuk apapun. Mahasiswa dan pemuda juga bisa mengkampanyekan gerakan partisipasi masyarakat melawan korupsi melalui sosial media maupun media lainnya. Selesai sudah presentasi kami. Bila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.